dari tim Vampire. Tony K sudah mulai membuka tembakannya, kali ini bakal menembak menuju ke arah seorang Bronzy, berusaha untuk kabur tapi hitmarknya nggak ada yang masuk dalam, damage-nya tidak ada terlalu banyak diberikan kepada pemain dari Box Gaming dan Box. Untuk salon juara saat ini Vampire ingin dipulangkan, bahkan satu sudah knockdown, dua didapatkan oleh pemain-pemain dari G Gladiator. Sang calon juara dibuat tak berdaya di match yang kedua. Match pertama mereka gagal mendapatkan WWCD, padahal Vampire hanya butuh satu WWCD lagi untuk lagi-lagi break the record. Total WWCD paling banyak di PMWI dan masih licin nampaknya satu pemain dari Vampire. 3 orang tumbang tapi satu anggota dari Vampire masih bisa menyelamatkan diri tadi dengan menggunakan baginya. Langsung cabut menuju ke arah kompon yang ada di bagian bawah. Selamat satu tapi 3 rontok. Ini membuat Vampire harus berpikir panjang. Gimana cara mereka untuk bisa menyelamatkan diri dengan last man standing mereka. Swap yang masih bersembunyi di sebuah kamar mandi sudah mulai memegang sebuah weapon. Apakah akan ada counter kembali yang dilakukan oleh pemain dari tim Vampire tersebut? Karena ternyata dibalas tapi Fluket tidak bisa diselamatkan karena Swap sudah terlalu jauh jaraknya. Ini bakal merugikan untuk Vampire pastinya. 2 match berturut-turut Vampire tidak maksimal sama sekali. Panik dikit nggak sih? Panik kecil nampaknya sedang dialami oleh Swaps bersama rekan-rekannya. Walaupun tadi mereka baru saja kembali. Menuju ke arah Twist yang sudah mulai komit menabrak Tianba. Granat dimasak oleh kedua tim. Akan dipantulkan ke lantai 2 dan bisa mendapatkan satu. Crypto menjatuhkan seorang over. Tinggal satu player aktif lagi di bagian lantai 1. Dan itu dia. Semua granat dari Twist mampu untuk memulangkan Tianba menuju ke arah lobby. Ya, saya mulai mempertanyakan apakah Tianba ini beneran dari PL atau tidak, karena defensif mereka cukup mudah, bahkan sangat mudah untuk didobrak oleh pemain-pemain Twist asal Saudi Arabia. Bahkan satu pemain Potato pulang menuju ke arah lobby, tembakan kembali menuju ke arah satu pemain dari tim Alter Ego. Ares menyisakan satu yang terakhir. Kembali PR dari Alter Ego adalah defensif. Mereka punya compound, tapi mereka gagal untuk bisa membangun defensif di area dalam compound. Padahal ini harusnya mudah untuk Alter Ego bisa memainkan areanya. Iya, ini harusnya benar-benar gameplay bisa dimainkan sama Alter Ego. Tapi lagi-lagi ketertiban belum masuk ke arah mereka. Mereka masih belum terlalu tertib dalam melakukan defense dan membuat mereka hanya menyisakan satu. Anggota mereka saja akan menjadi 2 kalau misalkan Fanatic berhasil di revive. Tapi sepertinya Fanatic akan sulit untuk di revive. Okta juga akan sulit untuk di revive. Akan menyisakan seorang Rosemary kali ini dan di sandwich oleh 2 tim, Fireflux dan juga GG. Ya, memang yang membuat tumbang pemain yang ada di area bawah yaitu Okta adalah G Gladiator. Di saat di sisi lain Fireflux juga datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan segera dikirimkan tapi terlalu lama. Revo sulit untuk diselamatkan. Bahkan Revo sedang merangkak. Perlahan namun pasti, tapi 628 tidak memberikan nafas karena Sing terus memberikan satu persatu utility menuju ke arah pemain-pemain dari Alpha 7. Iya, tapi masih bisa tersentuh dari satu pemain dari tim Alpha 7 untuk diselamatkan. Belum terlihat jelas selamat atau tidak, tapi sepertinya nggak selamat Sanskui karena Revo sudah dipulangkan karena lobby sebuah granat yang begitu matang tadi dari arah 628 mampu untuk membuat pincang pemain dari Alpha 7. Melipir menuju ke bagian kanan dari smoke-nya, mencari informasi, memberikan tembakan balasan menuju ke arah 628, tapi masih belum ada trade knock di antara Alpha 7. Malah mereka yang tumbang lagi. Sunan bisa mendapatkan satu. Serataksa tumbang dan yang juga tumbang karena tertembak oleh D+. 3-way showdown tidak bisa dihindari lagi oleh ketiga tim ini. Tapi Alpha 7 kembali lagi bonyok karena Mafioso juga tumbang. 2 pemain mereka lagi tumbang dan hanya menyisakan seorang Garilho. Masih bertahan Alpha 7 menyisakan satu yang terakhir, bahkan kembali hilang karena Sunan menjadi pemeran antagonis untuk Alpha 7. Dan kalau kita lihat kali ini sedang banyak yang pusing karena 4 dari 7 caster milih Alpha 7. Tiba-tiba gak ada yang benar. Tiba-tiba Alpha 7 dibuat bonyok. Hanya menyisakan satu pemain saja dari Alpha 7 dan sudah di-input prediksi dari 4 caster tadi. Gak bisa diganti. Gak bisa diganti lagi. Dan sekarang semua caster lagi panik karena prediksinya gagal. Dari Falcon, tapi ada Falcon yang lain didapatkan oleh Fireflux. Betul sekali, 3-way showdown juga terjadi antara Alter Ego. Ada Falcon juga. Ada tim lain juga tadi yang mengganggu pergerakan dari tim Fireflux tentunya. Dan Fireflux kali ini dalam tekanan tapi 628 sedikit panik di mana Sing dipulangkan ke arah lobby bersama dengan pemain-pemain STI yang lainnya juga. 628 pun rontok. Mereka dipulangkan ke arah lobby. 12 tim tersisa tapi Alpha 7 masih bisa melawan. Garilho masih bisa mendapatkan satu. Kali ini Garilho harus menghadapi D+ dan tinggal Sidon yang cukup dekat dengan granat dari seorang Garilho akan dilemparkan wing ke depan sana, meletup balon hijau tapi masih belum bisa mendapatkan damage-nya. Sidon masih revive, di cancel, ada backup juga. Fabian bisa memulangkan pemain dari Alpha 7 dan Predik dari 4 caster hilang. Ya, sangat disayangkan. Berharap bisa mendapatkan WWCD tapi ternyata Swaps masih bertahan. Satu pemain yang sangat luar biasa. Pemain-pemain bisa akan mendapatkan Swaps. Swaps akan dipulangkan tapi Swaps bertahan. Swaps mendapatkan clutch di sana. Low HP dibantu dengan sebuah boosting yang sudah dia minum.
Gila, Swap bahkan masih bisa menyelamatkan diri dari granat yang dilemparkan. Tapi Saulus akan melemparkan granat berikutnya. Swap gak aware, Swap terlihat dan dipulangkan ke arah lobby. Namun Saulus juga tertembak dari tim lain, pulangkan ke arah lobby. Karma begitu cepat menuju ke arah seorang Saulus. Favian melakukan lemparan utility demi utility. Favian mengira Swaps masih ada di bawah, melempar 2 utility, buang-buang utility Favian. Bisa di-keep untuk yang lain, bahkan membuang ketiga utility. Terpantau adalah Saiden yang tumbang dan menjadi poin untuk untuk Stalwart Esport. Tapi dari D Plus juga menerima tembakan dari bagian atas di mana Fireflux masih memberikan perlawanan. Favian tumbang di tangan satu pemain dari Fireflux. Namun Solki juga ditumbangkan. Trade talk terjadi, tidak ada backup dari pemain Fireflux yang lainnya. Lutz hanya mengamati dari bagian dalam untuk melakukan sebuah lemparan granat. Tapi Favian atau Osal justru saat ini yang maksud saya sudah berada di area dari Swaps tadi, tempat yang memang cukup nyaman, tapi utility bisa menjadi malapetaka untuk Osal. Dia membutuhkan banyak smoke untuk bertahan di tempat tersebut seperti yang tadi dimainkan oleh Swaps, tapi Osal langsung pulang menuju ke arah lobby. Kita lanjutkan kembali game ini hanya dengan 7 tim tersisa. 7 tim tersisa, GG, Alter Ego, Stalwart, Fireflux, DRS, Falcon, dan juga Infinity IQ. Tim yang memang sudah bonyok dari awal, tapi ternyata mereka masih bisa settle untuk kali ini sampai di top 7. Dan tiba-tiba IC bisa mendapatkan satu pemain dari tim Falcon. Dan Falcon sekarang hanya menyisakan 2 player aktif. Sementara Alter Ego dengan 2 anggota mereka strong banget bertahan sampai di circle yang ke-6. Alter Ego harus pintar-pintar mereka. TikToknya harus jalan antara Rosemary bersama dengan Okta. Siapa yang nembak, siapa yang memantau, tapi Rosemary sudah tumbang sehingga Okta hanya sendirian saja untuk saat ini. Bisakah Okta mendapatkan satu? Ternyata bisa. Knock end bisa terjadi di sana atau revive setidaknya untuk memperpanjang nafas. Kita harapkan King Okta bisa bermain cantik. Tembakan dilakukan oleh King Okta pulang menuju lobby bersama dengan pemain-pemain Alter Ego yang lain. Sangat disayangkan perjalanan mereka tidak terlalu mulus, tapi granat langsung membungkam pergerakan dari tim GG karena Lutz juga melemparkan granat menuju ke tempat di mana Alter Ego dipulangkan ke arah lobby. Matic tumbang kali ini akan dipulangkankah, tapi angle-nya tertutup karena sebuah gundukan yang tidak bisa mengintip ke bagian bawah. Tapi Falcon kembali lagi tumbang satu anggota mereka dan GG sudah mulai bergerak berusaha untuk menyelamatkan rekannya Matic yang ditumbangkan oleh granat dari seorang Lats. Tapi Lats tidak membiarkan hal mudah itu terjadi untuk menyelamatkan pemain dari tim GG. Ditembak lagi Meku, hampir tumbang dan tidak hanya hampir, ternyata langsung ditumbangkan Meku ketika dia sedang bergerak dengan menggunakan vehicle-nya. Fireflux sebenarnya hanya menyisakan 2 yang terakhir, tapi 2 pemain Fireflux bisa memainkan compound dengan baik. Harusnya ini adalah tempat yang diambil. Sedang kita lihat karena sudah masuk untuk circle ke-8, tapi tiba-tiba Huiga dipush oleh DRS. Killer sudah mulai masuk walaupun terbakar, tapi dia benar-benar strong banget untuk maju ke atas untuk mendapatkan seorang Huiga. Dibakar bagian tangganya, didelay untuk melakukan pushnya, tapi granat terpantulnya tidak sempurna. Rules masih punya granat berikutnya. Huiga masih bertahan di bagian lantai 2, dipantulkan kembali, dimainkan kembali, meletup granat splash damage masuk, tapi Huiga masih bertahan di bagian lantai 2. Rules tahu sudah tercicil, akan ditabrak, dan Huiga entah kenapa dia kayak nggak ngedengerin step yang naik ke lantai 2. Headsetnya ketuker kah? Ya, sepi nampaknya kuping dari Huiga, dan di sisi lain Ferrari juga justru meledakkan diri sendiri. Ada sebuah miss. Lemparan utility yang dilakukan oleh Ferrari. Infinity IQ pulang menuju ke lobby dan Infinity IQ masih berada di posisi yang paling buncit untuk saat ini. Posisi 16 dimiliki oleh Infinity IQ. Kita menuju ke area match kembali. Kitsune sulit untuk bertahan karena Killer YT langsung memberikan sambutan peluru panas. Nah, inilah defensif macam ini yang harus dilakukan saat orangnya datang, free shoot baru ditembak. Betul sekali, itu yang harus dimaksimalkan oleh Alter Ego ketika mereka mendapatkan komponen yang begitu enak di tengah-tengah dari circle yang muncul perlahan-lahan. Dan 3 tim tersisa dibuat repot karena GG tidak dibiarkan touchdown ditembak oleh 2 tim ketika mereka sedang melakukan sebuah pergerakan. DRS menembak, Stalwart menembak, Fireflux juga menembak, bahkan 4 tim menembak pun juga ada GG ketika mereka bergerak untuk menabrak kompon dari tim DRS. Dan DRS bertahan dengan 4 anggota mereka. Stalwart masih dengan 3. Tuh, diacungi jempol cara dia bermain, tidak hanya PUBG Mobile tapi juga game bola tersebut. Betul sekali, bolanya juga bagus, tapi kali ini ternyata dengan menang dengan Sanskui membuat dia lebih percaya diri lagi. DRS masih dengan 4 anggota mereka sudah membuat smoke yang begitu banyak. Tiba-tiba ada fogging di tengah-tengah Milta atau di pinggiran dari Milta. Molotov juga dilemparkan. Rules mendecoy atau mendelay pergerakan dari pemain-pemain lain. Sudah mulai dikontrol juga oleh seorang Cage untuk mengintip dan mencari informasi di manakah keberadaan dari tim Stalwart. Dan tiba-tiba satu pemain mereka tumbang. Stalwart malah tiba-tiba sudah dipulangkan ke arah lobby, namun Rules juga ikutan tumbang. 3-way showdown terjadi, dia turun ke arah bawah dan IC juga tumbang. Tiba-tiba Chaos Sanskui. Ya, banyak fight di sana sini, 3 arah yang berbeda. Stalwart
membuka kembali tembakannya. Fireflag menuju ke arah lobby. Tinggal Last dua man. tim Asia Selatan antara STE Mongolia atau DRS Nepal, dan ternyata DRS yang mendapatkan winner chicken dinner. Tidak ada yang prediksi tepat kali ini. Sang penguasa Player Lounge berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game kali ini dan menggagalkan back to back untuk WWCD bagi tim Stalwart Esports. Dan inilah dia DRS Gaming.